Ibu Ibu dan teman semuanya bisa menghafalkan ya, kalau berhubungan dengan usia, maka yang dihafalkan yang tengah saja, Bu. Ketika usianya 13 sampai 17 berarti remaja tengah, kurang dari itu awal, yang terakhir setelah itu. Baik ya. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya dulu, Ibu ingin membahas soal per soal atau mau kunci jawabannya saja? Dibahas saja persoalnya, Ibu. Ya, baik. Saya memodifikasi, Bu, karena kalau saya harus bahas soalnya semua dengan durasi waktu yang terbatas, saya kira nggak cukup ya. Biasanya kalau kita mau membahas dengan soal yang detail itu 1 jam, itu hanya 5, 7, maksimal 10. Lah ini hampir 30 soal, sehingga akan sulit kalau dibahas satu persatu ya. Tetapi saya mencoba membuat satu resume di mana nanti silahkan bunda-bunda teman-teman yang hebat kita bisa berbagi atau bisa sharing ya. Nah, di soal yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi remaja itu sebagian besar berhubungan dengan ini. Kalau yang saya tampilkan tadi adalah remaja dini atau remaja awal. Ini menggunakan metodenya Harlock. Memang tidak ada satu ilmu atau satu sumber yang persis plek, ya. Jadi kalau Harlock ini kemudian diadopsi oleh Stanley itu menggunakan usia 12 sampai 15. Prinsipnya adalah kurang dari 17 itu masih dia masuk di pertengahan mestinya ya. Kalau dini itu sampai di 13. Nah, tetapi kalau ini ada juga di usia 12. Memang ini yang saya ingin sampaikan ke panjenengan. Banyak sumber soal, banyak jadi banyak sumber sehingga seringkali kita akan bingung dengan soal tersebut gitu ya. Nah, ini adalah beberapa metode atau beberapa contoh. Oh, kalau remaja dini itu dia ada di usia awal. Usianya ada di sini. Ya, 10, 12 ada di sini. Sampai 13 ini masih di remaja awal. Tapi kalau dia sudah sampai ke 17, dia remaja tengah, yang akhir lebih dari 17. Ini memiliki kategori atau perubahan psikologi yang berbeda. Kalau di awal tentu saja dia masih mencari tanda gejalanya, di pertengahan dia sudah mulai beradaptasi, di akhir dia sudah mendapatkan bentuk jati diri dan biasanya mereka sudah masuk ke action gitu ya. Nah, kemudian permasalahan di soal yang ada di UKOM sebagian besar berhubungan dengan aborsi. Ini hubungannya dengan materi etika hukum ya. Jadi Ibu dan teman-teman semuanya bisa sharing materi ke sana bahwa intinya aborsi itu ada yang legal, ada yang ilegal. Tentu saja aborsi yang legal itu berhubungan dengan kesehatan. Alasannya selalu berhubungan dengan kesehatan. Tetapi dengan adanya satu kebijakan dari pemerintah tentang bagaimana perlindungan perempuan dan anak, maka ada yang namanya aborsi legal yang dilakukan di PKBI. Nah, di situ ada beberapa syarat di mana mereka boleh melakukan aborsi atau dilakukan di sana, dilakukan oleh praktisi yang memang kompeten. Jadi tidak boleh setiap orang. Ya, jadi ketika nanti Ibu, teman-teman semua besti-besti cantik dapat soal yang berhubungan dengan aborsi karena dia hasil pemerkosaan atau dia hamil yang tidak diinginkan, kemudian kehamilan karena memiliki penyakit, artinya ada syarat tertentu yang masuk di aborsi legal, Ibu bisa menyarankan ke PKBI karena pelaksanaannya di sana. Aborsinya tidak dilakukan di rumah sakit. Nah, kemudian ada juga soal yang berhubungan dengan data
Ya, data subjektif itu bagaimana ya, bagaimana ketika kasus tersebut menyebutkan ada keinginan untuk melakukan aborsi. Nah, ini keinginan untuk melakukan aborsi di soal itu bisa keinginan itu dari yang mendapat kasus atau pasiennya, bisa keluarganya, bisa dari pacarnya. Ya, ini tergantung ibu dan teman-teman semua. Jadi ketika kita membaca satu soal di Ukom, itu jangan langsung, oh ini aborsi tidak boleh. Tergantung. Tergantung dari kasus by kasusnya, kemudian tergantung dari fokusnya di mana. Ya. Kemudian yang lainnya adalah berhubungan dengan Kalau untuk dia mengetahui hasilnya berapa, ya, oke itu juga ada menjadi juga tadi ya. ya, jadi berhubungan dengan nafsa, penggunaan narkoba, kemudian beberapa psikoterapi. Kanan kiri gitu ya. Iya. Kanan kirinya saya nggak tahu itu 90%, 95%. Artinya tanahnya itu sudah benar umur bayi berapa menit. Tapi gampang. Gimana ya? Nanti kalau itu makanya di Budiana, baca Bu. Saya mohon maaf Ibu karena waktu kita terbatas. Kalau bunda-bunda memiliki kegiatan lain, mungkin bisa di mute atau boleh izin nggih, daripada nanti kita nggak selesai. Manajemen waktu yang sudah diatur demikian baik, semoga bermanfaat ya. Nah, ini konseling untuk narkoba psikotropik, ini masuk di kesehatan reproduksi remaja, terutama kenakalan pada remaja. Jadi kalau selama ini kita selalu hanya berpikir UKOM itu hanya tentang perubahan fisik dan psikologi, enggak juga. Tetapi berhubungan dengan etika, berhubungan dengan budaya, berhubungan dengan hukum, kemudian berhubungan tadi kalau fisik, perubahan fisik, nanti silakan juga bunda-bunda teman-teman cantik belajar tentang perubahan fisik urutan Menars. Jadi dia ketika bagaimana siklus haidnya. Nah, itu kadang-kadang juga keluar, kemudian Menas juga berhubungan dengan menopause, itu juga akan berhubungan dengan beberapa soal yang ada di sana. Kalau dengan nafsa, tentu saja kita lihat dulu kasusnya. Tidak semua kasus nafsa itu selalu berakhir dengan penjara, tetapi ada yang direhabilitasi. Nah, demikian juga ini kita harus lihat di setiap kasus itu apakah dia pengguna, apakah dia terpaksa, atau dia mencoba, atau dia pengedar. Tentu saja ini nanti berhubungan lagi dengan undang-undang dan beberapa aturan yang ada di pemerintah. Oke. Jadi kadang-kadang ada juga nafsa itu dihubungkan dengan berapa tahun dia akan dihukum, berapa dendanya, bagaimana rehabilitasinya. Jadi ketika kita belajar tentang aspek remaja, maka banyak yang harus kita kaitkan. Tidak hanya remaja itu pokoknya dari anak ke dewasa. Enggak, nggak. Kemudian ternyata di soal aspek remaja pun ada peran fungsi bidan. Nah, ketika belajar peran fungsi bidan, silahkan pakai yang terbaru ya. Ada bidan pendidik, ya, ada bidan sebagai pelaksana dan sebagainya. Ya. Tentu saja gampang. Kalau pelaksana kita melaksanakan, ada aspeknya gitu ya. Kalau kita sebagai pendidik pasti bisa dipisahkan mendidik untuk masyarakat, mendidik untuk keluarga, maupun mendidik di institusi. Kalau saat ini saya sementara melakukan peran fungsi saya sebagai pendidik di institusi. Tapi bunda-bunda di puskesmas, di posyandu, di klinik itu bisa juga sebagai pendidik dengan memberikan penyuluhan atau edukasi.
Baik, nanti untuk tanya jawab saya buka di waktu terakhir nih supaya nanti bisa lengkap. Nah, kemudian di kasus berikutnya adalah tentang adanya satu tindakan, marsupilasi. Marsupilasi ini adalah satu tindakan untuk membuat insisi pada kista Bartolini. Nah, kista Bartolini kalau kasus yang ada di UKOM biasanya gambarannya adalah ada pembengkakan di vulva atau di sekitar alat kelamin wanita eksternal. Bentuknya benjolan besar, kadang sebesar telur ayam. Nah, keluhannya sulit untuk berjalan. Nah, tindakannya adalah kalau ini kista, kalau ini Bartolinitis, maka tindakannya adalah diinsisi supaya dia cairannya keluar, kemudian metodenya dengan marsupilasi. Namun, kalau kasusnya adalah adanya atresia hymenalis, artinya bagaimana seorang remaja dia tidak memiliki lubang pada himen. Nah, ini tentu saja tindakan yang harus dilakukan bukan insisi marsupialis, tapi himenektomi, artinya membuat lubang. Dari mana kita tahu bahwa kasusnya adalah atresia hymenalis? Yang pertama adalah lihat dari umurnya. Ya, ketika dia masuk ke pubertas prekok lebih dari 17 tahun di pubertas akhir dia belum haid, kita lihat datanya. Apakah di data subjektif dikatakan dia mengalami nyeri perut siklik. Siklik itu setiap siklus. Jadi hal ini menggambarkan kalau terjadi ada data nyeri perut 3-5 hari secara teratur, ini siklik. Artinya sebenarnya dia sudah haid, hanya karena pintunya nggak ada lubangnya, nggak ada lubang dari himennya, sehingga darahnya terkumpul. Ketika darah itu terkumpul, maka dia akan tampak sebagai tonjolan atau himen yang selaput yang kebiru-biruan menonjol. Nah, kemudian nanti Ibu dan teman-teman bisa belajar berkumpulnya darah ini di mana? Apakah hanya di vagina atau dia sudah di uterus atau dia sampai di salping? Ya, nah itu tentu saja berbeda diagnosisnya, berbeda tanda gejalanya. Kemudian yang lainnya berhubungan dengan nyeri. Ternyata nyeri yang seringkali dikeluarkan di soal UKOM adalah berhubungan dengan haid. Nah, kalau Mitchelmer ini adalah rasa nyeri pada saat ovulasi. Kalau kita melihat ovulasi, itu adalah kalendernya pertengahan antara siklus. Awal sampai ke akhir dibagi. Nah, ketika ovulasi itu biasanya terjadi di hari ke-10 sampai 14 hari gitu, guys. Nah, pada saat terjadi ovulasi ada keluarnya sel telur atau pecahnya bagian dari indung telur. Nah, ini yang seringkali menyebabkan nyeri tidak terlalu berat tetapi ada rasa nyeri di situ. Itu Mitchelmer. Tetapi kalau nyeri yang dilakukan atau dirasakan oleh remaja ketika dia mengalami haid hari pertama sampai hari ketiga, memang ada teori yang mengatakan hari kedua sampai ketiga ya. Nah, ini tentu saja kita masuk ke dysmenorrhea. Dys itu tidak ya, artinya tidak sesuai, harusnya menstruasi itu kan tidak nyeri. Kalau ini kok nyeri? Ya, biasanya kalau di soal UKOM ditambahkan kalau dia pasti dysmenorrhea ciri khasnya terjadi pada saat haid, mengganggu aktivitas, bisa pingsan, bisa terganggu saja ya. Kemudian kalau yang aminore, oh ya, kalau dysmenorrhea tentu saja pembaginya ada dua. Dysmenorrhea primer, dia memang sejak awal nyeri tanpa ada gangguan dari alat reproduksinya. Kalau dia dysmenorrhea yang sekunder, dia sudah ada permasalahan atau gangguan di alatnya. Kemudian berhubungan lagi dengan perdarahan atau jenis darah dari menstruasi. Dikatakan amenore, A berarti tidak. Gampang ya, kalau dis berarti ada sesuatu yang tidak cocok. Kalau A berarti tidak, A menor berarti dia tidak menstruasi. Nah, ini biasanya kita lihat di kasus.
Kalau kasusnya amenorrhea primer usia 19 tahun, ini masuknya di pubertas prekok, masuknya di atresia hymenalis. Jadi seperti itu, okay? Diagnosisnya adalah atresia hymenalis, tetapi keluhannya amenorrhea primer. Tetapi bisa juga soal yang dikeluarkan adalah dari lamanya. Jadi menstruasi itu bisa dilihat nyerinya, bisa dilihat jumlah darahnya, bisa dilihat gejala sebelumnya atau premenstrual syndrome ya. Kemudian juga bisa dilihat dari durasi maupun volume darahnya. Kalau di sini hiper itu berarti lebih. Kalau A tidak, kalau dis berarti salah, kalau hiper berlebihan. Umumnya menstruasi itu, haid itu 7 hari. Tetapi kalau kasusnya lebih dari 14 hari, berarti dia masuk hiper. Baik, itu berapa? Ini saya ambil dari soal yang sudah Anda kerjakan, tetapi saya mencoba membuat satu pembahasan yang ringkas. Nanti kalau masih ada yang mau ditambahkan, saya akan bekerja sama dengan PJ, nanti saya tambahkan. Baik, ini gambarannya. Kita sebentar lagi masuk ke kasus prakonsepsi, ya. Nah, di prakonsepsi ini juga beberapa soal masih sama dengan remaja. Karena remaja, prakonsepsi maupun masa antara, wanita masih haid. Berbeda dengan menopause. Sehingga ada beberapa soal, ada beberapa hal yang hampir mirip. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang baik, kita bisa menggolongkannya. Cara belajarnya dari mana? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau haid itu masalahnya banyak ya. Bisa karena dari jumlahnya, ya. Bisa dari siklusnya, cepat, lama, tidak, gitu ya. Bisa juga perdarahannya dalam siklus atau enggak, atau faktor lain. Ini saya buatkan garis besarnya bahwa secara umum kelainan haid dilihat dari lamanya itu ada hiper, ada hipo. Kalau hiper berarti dia buahnya ganti pembalutnya kalau di soal lebih dari 6 kali pembalut per hari gitu ya. Kalau hipo berdarahnya bercak. Hiper sama dengan menor. Kemudian kelainan siklus. Kalau poli, bagaimana cara menghafalnya? Poli itu kalau di rumah sakit itu kan banyak poli tuh, poli kandungan, poli KB, poli anak gitu ya. Artinya dia berdekatan. Sehingga siklus yang polimenore adalah haidnya dekat. Dekat sekali, artinya kurang dari 18 atau kurang dari 21 hari. Kalau oligo, dia lawan katanya poli. Poli long ya. Oligo itu long, berarti dia lebih dari 35 hari. Kalau A berarti dia tidak haid, lebih dari 3 bulan atau beberapa sumber mengatakan lebih dari 6 bulan. Ya, kemudian perdarahan di luar haid, meteorologi biasanya kasusnya nanti berhubungan dengan alat kontrasepsi atau adanya beberapa tumor di alat reproduksi. Kemudian gangguan lain yang kadang-kala masih keluar yaitu premenstrual syndrome atau premenstrual tension ya sama. Jadi bunda-bunda teman-teman kita perlu belajar untuk mencari sinonim. Ada beberapa writer atau penulis soal hukum, mereka menggunakan istilah A. Kemudian yang lain pakai istilah B. Nah, kalau kita nggak terbiasa dengan berbagai macam sinonim, nanti kita akan masuk dalam jebakan salah nanti ya. Pilihannya A, B, C, D, E, ibu-ibu mau pilihnya F. Waduh, nggak ketemu ya. Nah, baik, kita akan ketemu lagi. Gangguan lain yang berhubungan dengan haid tadi. Kemudian kalau mastodinia, nah ini beberapa kasus memang bisa terjadi berhubungan dengan mastodinia, berhubungan dengan kelenjar tiroid, ya. Kemudian tadi untuk rasa nyeri. Nah, kita masuk ke prakonsepsi. Namanya saja prakonsepsi, berarti sebelum konsepsi. Tetapi ternyata ketika saya buka soal yang ada di prakonsepsi, itu sebagian besar berhubungan dengan infertilitas. Nah, infertilitas ini menarik ketika saya lihat soalnya, ya. Di soal mengatakan ingin punya anak.
Nah, ini Bunda-bunda, teman-teman, besti-besti bisa terjebak kalau membacanya hanya sampai di situ. Kalau dia ingin punya anak, kadang-kadang kita berorientasi dia belum pernah punya anak. Tetapi di kasus tersebut dituliskan sebelumnya dia sudah punya anak dengan suami yang pertama. Karena ini adalah pernikahan yang kedua. Jadi ini penting Bunda, teman-teman, besti-besti cantik ya, tetap semangat ketika membaca UKOM, walaupun kita screening ya, kita baca kata kuncinya, ulang lagi sekali lagi untuk memastikan. Kadang ada clue yang terlewat atau clue yang tersamarkan. Memang di soal UKOM itu tidak semuanya susah, pasti ada yang mudah. Ya, jadi ketika ada yang soal yang mudah ya jangan nunggu 10 menit atau 1 menit lebih, enggak usah. Jadi kalau yang soalnya mudah, sekian detik selesai, lewati untuk persiapan dan untuk mengulang ya. Jadi monggo teman-teman, besti-besti cantik pasti bisa ya. Nah, infertilitas berarti kita lihat dari kalimatnya. Infertil berarti dia tidak ada fertil, tidak ada pembuahan. Kapan dikatakan infertil? Ada beberapa sumber yang mengatakan selama 1 tahun 12 bulan syaratnya adalah melakukan hubungan seks yang teratur tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Nah, ini adalah syarat utama ya. Dikatakan infertil tapi dia tidak melakukan hubungan seks teratur ya tidak mungkin. Jadi syarat infertilitas dia lebih dari 12 bulan atau ada yang mengatakan 2 tahun dia melakukan hubungan seksnya rutin tanpa alat kontrasepsi. Kalau pakai alat kontrasepsi tidak masuk infertil, J. Nah, infertilitas ini ada primer, ada sekunder. Kalau primer benar-benar dia belum pernah punya anak. Kalau sekunder bisa atau primisekundi. Primisekundi itu kasusnya adalah dia sudah pernah punya anak, kemudian dia tidak menggunakan alat kontrasepsi,